Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Arek Madura, konten kreator game sepak bola dan lainnya. Baik teman-teman, ini merupakan episode yang kedua dari Arsenal Career Mode, yang mana kita sebelumnya sudah melewati episode pertama dan episode kedua. Oke, saya di sini langsung bawa teman-teman ke history transfer budget untuk klub kita. Kemarin ada tawaran dari AS Monaco untuk Granit Xhaka seharga 14,900.000 pound sterling dan Pablo Mari dari Lazio seharga seharga 7,200.000 pound sterling. Jadi alasan saya menerima tawaran dari AS Monaco, menerima tawaran dari Lazio tidak ada lain, saya ingin merefresh pemain-pemain tua yang ada di Arsenal dengan pemain-pemain muda, seperti yang saya ucapkan atau yang saya bilang sebelumnya. Saya lebih suka pemain-pemain muda karena kita akan membicarakan jangka panjang. Dan ini ada tawaran untuk Bukayo Saka dari Barcelona seharga 46,700.000 pound sterling dan 43,500.000 pound sterling dari Bayern Munich, namun saya tolak karena saya ingin memaksimalkan potensi dari Bukayo Saka, dan ini dari Rob Holding ditawar Ajax sebesar 11,300.000 pound sterling, namun saya tolak juga. Untuk Youth Academy ini selesai 2 karena saya sign 2 Youth Academy dari pencari bakat. Yang pertama Trof tadi, kemudian yang kedua Gabriel Wilson. Mereka posisinya satunya yang Trof goalkeeper dan Gabriel Wilson center forward sesuai dengan yang disuruh oleh board. Kemudian ini Jordan Holt, ini 5 bintang dari Inggris, saya kirim ke Argentina. Seperti yang saya bilang kemarin bahwasanya saya ingin mencari pencari bakat yang memang top dari 5 bintang. Oke, langsung press compress untuk memasuki pertandingan pertama Liga Inggris, dan kita untuk pertama kalinya akan melawan Brentford. Dan melawan Brentford ini merupakan debut saya sebagai manajer di Arsenal. Berbicara tentang masalah potensi pemain tadi yang saya jual, ada Granit Xhaka dan juga ada Pablo Mari. Jadi tujuannya tidak lain, ingin mencoba merefresh dengan pemain yang lebih muda, karena series ini akan menjadi series yang cukup panjang, bisa sampai 3 musim atau sampai 4 musim. Jadi saya ingin memilih pemain yang memang benar-benar potensial dan pemain muda, contohnya seperti Bukayo Saka. Jadi Bukayo Saka saya tidak jual dikarenakan dia merupakan pemain yang sangat potensial dan sangat bagus. Dan juga untuk Rob Holding, dia sudah 25, namun saya ingin mencoba memainkan dia, memberikan kesempatan ini untuk dia. Oke, press conference sudah selesai. Mungkin kita akan langsung lihat berita dulu. Lagaset Gepres per goal the season. Villarreal FC. Jadi Chelsea memang pemenang dari UEFA Super Cup. Seperti di relief, berarti ini sudah sesuai dengan di relief. Atau here aim for UEFA Europa League qualification. Jadi target kita untuk musim ini, untuk musim pertama adalah finish di urutan kelima atau bisa main di Europa League untuk musim berikutnya. Ini untuk pertama kalinya kita akan main di Liga Inggris melawan Brentford di stadionnya Brentford. Jadi kita untuk pertama kalinya juga away, dan ingat kita itu ada objektif dari board bahwasanya kita disuruh membuat 5 clean sheet di pertandingan away atau di pertandingan tandang. Jadi kita disuruh membuat 5 clean sheet di pertandingan tandang atau away. Jadi kalau di sini kita bisa membuat clean sheet nanti, maka kita bisa menyelesaikan 1 dari 5 objektif dari board. Ini untuk formasi dari Brentford.
menggunakan 5-3-2, dan di depannya ada Rasdori dan Ivan Toney, Konos, Zaka, Jensen, Aguilar dan Henry di belakang. Kemudian tengahnya Jensi. Semoga pemain-pemain kita ini bisa memberikan hasil yang maksimal untuk pertandingan pertama, karena di hari ini di tanggal 13 kalau tidak salah, 13 Agustus ini merupakan satu-satunya tim atau satu-satunya pertandingan yang menjadi pembukaan dari Liga Inggris antara Arsenal dan Brentford, dan ini formasi yang kita turunkan untuk pertandingan malam hari ini. Oke, semoga Aubameyang dan kawan-kawan bisa memberikan hasil yang maksimal dan bisa memberikan kepercayaan bagi board saya sebagai pelatih baru. Oke, kick off sebentar lagi akan dimulai. Live from Bettenford Community Short. Baik, ada Benjamin Wade pindah ke Gabriel, pindah ke Tierney, ada Martinelli sendiri, langsung umpan jauh ke Tomiyasu lagi, ada Thomas Partey masih mencari rekan, ada Martinelli sendirian, ada Tierney di sana, kemudian Tierney menusuk dari sebelah kiri, masih bisa menipu tadi. Martinelli kembali, kemudian ada di tengah ada Sambilo Kanga mencoba namun masih melebar di atas gawang dari pemain Brentford. Alvaro kipernya Brentford, Alvaro Fernandes mengambil bola, langsung saja umpan ke depan. Ada Sambilo Kanga, kemudian Martinelli bisa melewati satu pemain dari Brentford. Kemudian ada Aubameyang, langsung umpan jauh, di sana ada Bukayo Saka, masih bisa diamankan tadi. Ada Aguilar langsung ke Herney di depan, ada Herney cukup kosong, masih mengambil ancang-ancang. Ada Silva di sana, umpan ke tengah, ada Rasdori, ada Oyenka, ada Silva kembali. Apa yang terjadi? Masih bisa diamankan oleh Ramsdale. Jadi untuk pertandingan pertama saya menggunakan Ramsdale karena seperti yang saya bilang di awal bahwasanya saya ingin memaksimalkan Ramsdale di series ini, dan dia pun masih muda, kalau nggak salah 23 kayaknya, 23 tahun masih. Untuk Leno mungkin saya tidak akan jual dia karena pasti dia sebenarnya kiper utama kita, tapi masa untuk melihat dari rating. Namun kalau Ramsdale bisa memberikan hal positif bagi kita, maka Leno bisa tergeser, ataupun nanti Leno bisa memberikan hal positif untuk mereka. Instant effect, boom, ini terjadi gol dari Aubameyang, dribbling yang cukup bagus dari Aubameyang, kemudian bisa mencetak gol dengan tenang, menaruh bola ke pojok kanan atas gawang dari Alvaro Fernandes, pemain Brentford. Ini proses terjadinya gol, ditaruh ke tidak terlalu pojok sebenarnya, namun Alvaro Fernandes tidak mampu menghadang dari tendangan dari Aubameyang. Dan ini merupakan gol pertama di kompetisi kompetitif atau turnamen kompetitif. Gol pertama di Liga Inggris dicetak oleh Pierre-Emerick Aubameyang dari tim kita. Kemudian ini juga merupakan gol pertama semua tim di Liga Inggris, karena tim yang main pertama kali di Inggris, di Liga Inggris adalah Brentford dan Arsenal. Ada Tierney, kemudian Tierney dribbling bola, Tierney membawa langsung ke pojok di sana, langsung umpan datar lambung ke depan, masih bisa diamankan oleh pemain belakang dari Brentford. Ada Oyenka, ada Kenos,
kemudian Onyeka kembali, Espadori dribbling bola, mencari rekan yang cukup jauh, hampir saja tadi masih ada Ramsdale, ada Gabriel. Tierney mencoba dribbling bola ke depan, namun masih mencari rekan Tierney. Langsung umpan ke tengah, ada Odegaard. Langsung Pino gerak ke Tomiyasu. Ada Bukayo Saka cukup kosong. Apa yang terjadi? Kurang cermat tadi umpan dari Bukayo Saka. Ini proses terjadinya gol dari Aubameyang ternyata tidak terlalu mojok. Bola dipegang Alvaro Hernandez, langsung jauh ke depan. Ada Thomas Partey di sana, Odegaard sendirian. Terjadi pelanggaran. Apakah akan dapat kartu? Kayaknya akan dapat kartu oleh wasit. Pontus Johnson dikena kartu kuning setelah melanggar pemain kita, Odegaard. Menghasilkan tendangan bebas untuk Arsenal, dan Odegaard akan mengambil tendangan bebas yang jaraknya cukup jauh juga. Langsung umpan di sana Odegaard, hampir saja ada Bukayo Saka, masih bisa diamankan oleh Alvaro Hernandez. Cukup cermat tadi dan cukup cerdas Bukayo Saka mengambil bola dari pemain Brentford. Kemudian sambil Lokonga, langsung saja ke Odegaard. Hampir saja 1-2 tadi ya. Partey dan Odegaard masih bisa diamankan oleh pemain Brentford. Pemain Brentford menyerang dari sebelah kanan, ada Canos masuk ke top penalti, hampir saja, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Arsenal. Samuel Gigot, Spartak Moscow membeli pemain tadi dengan seharga 11,300 pound sterling. Ada Tomiyasu, ada Tony, bisa diambil oleh pemain Brentford. Tony langsung mencoba untuk langsung di tengah, ada Ramsdale, masih bisa diamankan. Ada Oyenka, masih ada Ramsdale lagi dan masih bisa diamankan oleh Ramsdale. Tomiyasu, Benjamin White, langsung Thomas Partey, ada Odegaard langsung umpan jauh di sana, ada Bukayo Saka dan cukup kosong Bukayo Saka. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan diputuskan oleh Bukayo Saka? Bukayo Saka masih mendribbling bola. Bukayo Saka kasih pada Aubameyang mencoba, masih bisa diblok oleh pemain belakang dari Brentford. Sekarang Brentford mencoba menyerang lewat Oyenka, kemudian langsung ke tengah. Ada ini masih bisa diamankan oleh Ramsdale lagi. Percobaan dari pemain Brentford. Hanya menghasilkan tendangan pojok atau corner. Masih bisa diamankan oleh Benjamin White. Masih di kaki pemain Brentford ada Jensen langsung ke tengah, hampir saja tadi masih ada Ramsdale namun bisa diamankan. Langsung umpan jauh ke depan, ternyata ada Martinelli yang dituju di sana, namun masih terlalu sulit untuk Martinelli melewati para pemain belakang dari Brentford. Dan ini akhir dari babak pertama, kita unggul dengan skor 1-0 yang dicetak oleh Aubameyang tadi. Tomiyasu ini salah satu pemain dari Asia yang main di Liga Inggris. Salah satu dari antaranya ada Son, dan ini Tomiyasu ada pemain nationality Jepang.
Oke, kick off babak kedua langsung dimulai. Bola masih dipegang oleh Brentford. Oyenka kembali ke belakang, ada Canos, Zanka, langsung Raspadori pindah ke Tani. Masih bisa diamankan oleh tadi Tierney. Ada Aubameyang, langsung rencana Aubameyang itu melebarkan bola ke Saka, namun kurang begitu sempurna tadi umpan dari Aubameyang. Tomiyasu langsung ke Bukayo Saka. Lagi-lagi terjadi kesalahan passing dari Tomiyasu, rencana mau ke Bukayo Saka, namun passingnya masih melebar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Brentford. Langsung ke Zanka, langsung ke depan, ada Tony di sana. Tony masih bisa diamankan. Kemudian ada Rodi, ada Yanka, ada bola liar di sana. Untung saja offset tadi. Yanka, ya cukup jauh tadi offsetnya. Bola dikasih sama Benjamin Wade pindah ke Tomiyasu, Thomas Partey, Tomiyasu, Benjamin Wade, Thomas Partey kembali. Sambil Lokanga masih memegang bola. Terlalu lama tadi Sambil Lokanga memegang bola sehingga bisa direbut oleh pemain Brentford. Kemudian Oyenka, Raspadori cukup kosong. Apa yang terjadi? Masih bisa diamankan lagi oleh Ramsdale. Percobaan dari pemain Brentford. Itu cukup kosong tadi. Ternyata sudah terjebak offset lebih dahulu tadi. Hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Arsenal. Raspadori diganti oleh Marcus Forss, nomor 9. Kayaknya ini sih melihat dari nomor punggung, kurang tahu juga. Mungkin ini lebih bagus daripada Raspadori. Kemudian bola dikuasai oleh pemain kita lagi, ada Tomiyasu, langsung pindah ke Tierney, cukup jauh tadi. Sambil Lokanga, Thomas Partey, Tomiyasu, Odegaard di sana, ada Odegaard langsung pindah ke Martinelli ke Odegaard, langsung ada Aubameyang. Trouble yang sungguh cantik, cukup tadi ada Martinelli, gol, boom, Martinelli. Dan itu untuk asis tadi cukup bagus dari Pierre-Emerick Aubameyang, dan Martinelli mampu dengan possession yang bagus, dia mampu melesahkan bola ke gawang Alvaro Fernandes. Cukup bagus tadi umpan dari Aubameyang dan dimaksimalkan dengan baik oleh Martinelli. Dan skor berubah menjadi 2-0, keunggulan bagi kita. Dan ini merupakan kalau sampai kita menang, ini merupakan hasil yang cukup bagus. Ada Odegaard di sana lagi, umpama langsung Aubameyang masih bisa diamankan oleh Zanka tadi. Ada Aguilar, langsung Tony membawa bola. Tony dari sebelah kiri menunggu temannya di tengah. Namun sudah ditutup oleh Tomiyasu. Pindah ke tengah, ada De Silva, Cross, masih bisa diamankan Odegaard di sana. Pengambilan keputusan dari Frank Oyenka tadi menghasilkan pelanggaran dan berbuah kartu kuning. Cukup keras tadi pelanggarannya, bisa membuat cedera pemain kita, bisa membuat cedera Sambil Lokanga. Pergantian lagi untuk kubu Brentford. Dan ini pergantian untuk pemain kita, Tierney, Albert Sambil Lokanga, kita ganti dengan Nuno Tavares dan Ashley Netles. Gabriel, Maitland Niles, Nuno Tavares, langsung jauh ke sana, ada Tomiyasu. Kita unggul possession 58% dan Brentford cuma 42%. Nuno Tavares memegang bola, Gabriel langsung pindah ke Tomiyasu.
Tomiyasu sendirian, pindah ke tengah ada Thomas Partey, pindah Maitland Niles, ada Odegaard, Tomiyasu lagi, pindah ke belakang ada Benjamin Wade. Apa yang diambil keputusan oleh Benjamin Wade masih bisa diamankan kembali oleh Benjamin Wade. Saya lebih suka pemain yang begitu. Apabila dia melakukan kesalahan, maka dia langsung bersigap untuk membayar kesalahan itu, dan itu dilakukan oleh Benjamin Wade tadi. Setelah dia melakukan kesalahan dengan salah umpan dan melepas bola, namun dia masih bisa menyelamatkan. Dan ada pemain dari Brentford tadi, Oyenka, mencoba menusuk ke daerah tengah, ada ini masih bisa diamankan oleh Ramsdale. Tomiyasu, ada Thomas Partey masih mengolah bola, mencari rekannya, membawa ke tengah. Ada Maitland Niles di sana. Maitland Niles, pemain yang menggantikan Sambilokonga tadi. Odegaard cukup kosong. Odegaard. Rencana Odegaard tadi mau ngumpan ke Aubameyang. Sebenarnya tadi itu kalau langsung diambil oleh Odegaard pada saat pertama tadi, mungkin persenan untuk golnya atau kemungkinan golnya itu lebih tinggi. Namun Odegaard tadi lebih memilih untuk mengoper ke Aubameyang, dan bisa dibaca oleh Alvaro Fernandes, kiper Brentford. Ini ada pergantian pemain bagi Brentford. Langsung ke tengah ada Wissa yang baru masuk tadi. Data ini ada Tony dan Maitland Niles. Ada Frost, Lienka masih bisa diamankan oleh. Apa yang terjadi di sana? Ada bola liar, hampir saja tadi terjadi gol. Oke, saya akan ganti Martinelli dengan Nicolas Pepe. Melihat dari stamina ya untuk untuk Martinelli tadi, langsung tadi masih bisa diamankan. Terlalu tinggi percobaan dari Janet tadi, pemain Brentford. Sekarang menit sudah masuki 89 menit terakhir, dan 4 menit waktu tambahan atau injury time. Ada Bukayo Saka di sana, ternyata terlalu deras umpan dari Tomiyasu. Janet masih bisa diblok oleh Thomas Partey. Aubameyang, Zanka pindah ke Wissa, Oyenka, Janet, Oyenka kembali, Oyenka langsung terobos ke Ronika, masih bisa diamankan, dan cukup bagus dari pergerakan dari Tony tadi, namun bisa diamankan oleh Ramsdale. Menitan sudah lewat sebenarnya, dan ini merupakan hasil yang cukup bagus, clean sheet. Dan untuk clean sheet yang diberikan oleh board, kita sudah bisa +1, dan ini merupakan hasil yang cukup baik. Untuk pertama kalinya saya sebagai manajer bisa memberikan hasil yang maksimal, bisa memberikan hasil yang baik untuk Arsenal, dan untuk memberikan kepercayaan bagi saya sendiri untuk lebih baik nantinya. Ini terjadinya gol di menit 16 tadi, Aubameyang dan Martinelli di menit 64. Baik, kita lihat highlight terjadinya gol. Ini terjadinya gol yang pertama tadi dari Aubameyang, langsung dilesakkan ke gawang Alvaro Hernandez. Memang tidak terlalu pojok tadi. Ini yang membuka keran gol kita di kompetisi tertinggi Inggris. Cukup sakit tadi Odegaard, mukanya kena tanah lapangan, kena rumput tadi.
Ini percobaan dari Brentford lewat sebelah kanan, namun bisa dibaca dengan cukup cermat oleh Ramsdale tadi. Untuk penampilan Ramsdale sekarang nilai plus buat saya, karena Brentford bukan cuma satu kali memiliki percobaan, dan ini gol Martinelli yang diberikan asis oleh Aubameyang. Jadi untuk pemain Brentford itu bukan cuma satu kali memiliki peluang dan shot on target, tapi memang Ramsdale dengan reactionnya, possessionnya bagus, dia mampu menghadang tendangan dari Brentford. Ini terjadi kalau adanya itu ternyata yang diblok oleh backnya Brentford. Kalau saja itu lolos dari backnya Brentford dan di tengah ada Aubameyang, itu pasti gol. Kalau dicoba sendiri sama Odegaard, mungkin Odegaard punya ketidakpercayaan dikit, tapi itu sudah, kalau dicoba sendiri oleh Odegaard bisa saja gol. Tapi sepak bola mungkin tidak, mungkin iya. Itu Tony tadi masih bisa diamalkan oleh Ramsdale, dan appreciation untuk Ramsdale dalam pertandingan ini, dia cukup bagus. Dan ini untuk statistik permainan, kita dribbling suksesnya lebih tinggi daripada Brentford. Untuk possession kita 56 dan 44%, kemudian shooting akurasi kita 33%, karena kita punya 6 shot cuman yang on target 2. Untuk pas akurasi 50-50 sama Brentford 85-85, kita punya 166 passing, yang sukses cuma 50 kayak tadi. Ini bisa dilihat teman-teman, untuk Aubameyang 8,6 karena dia mencetak 1 gol dan 1 assist tadi. Ini para operating dari Brentford tadi. Dan Martinelli 8,3 karena dia juga mencetak 1 gol dan assist yang satunya itu dari Odegaard. Golnya Aubameyang. Ini bisa dilihat saja oleh teman-teman. Jika teman-teman mau lihat statistiknya lebih lama, bisa di post. Boom. Memang benar-benar bagus Ramsdale tadi penampilannya tadi. Dia 9,9 match rating cukup bagus. Dan kita sudah pernah coba Ramsdale sebelum series ini dimulai, di waktu saya tur ke Jerman, tur ke Korea. Memang Ramsdale itu memberikan keyakinan yang sangat besar bagi saya dengan performanya yang benar-benar bagus. Tapi tidak ada kemungkinan nanti untuk Leno, saya akan beri kesempatan. Kalau dia mampu menyaingi Ramsdale, maka saya akan berikan kesempatan juga untuk Leno. Ini press conference setelah pertandingan. Jadi nanti untuk kiper saya coba Ramsdale dulu. Apabila ada waktu yang pas, saya akan mencoba untuk memainkan Leno. Dan ini kemenangan ini menjadikan moral saya sebagai manajer, dan untuk pemain-pemain saya itu akan lebih berguna nanti moralnya. Oke, Martinez score first goal this season, dan yang menutup atau mengunci kemenangan kita, mengunci 3 poin kita adalah Ramsdale tadi. Seperti yang kita bilang kemarin bahwasanya kalau kita sudah A trainingnya, maka kita gampang cuman sim saja. Seperti ini, jadi kita ganti-ganti antara tim A dan tim B, kita ganti kemudian kita sim kalau sudah A atau B. Dan kalau masih D, kita coba untuk perbaiki lagi. Dan ini pertandingan selanjutnya kita akan langsung melawan
melawan Chelsea ya, di match day kedua di stadion kita, di stadion Play Emirates Stadium. Aubameyang minta dimainkan di pertandingan selanjutnya dengan Chelsea, pasti, karena saya akan memainkan pemain ini. Ada scouting report dari Jordan Hawk. Mungkin saya akan send yang menurut saya melihat dari potensi dulu. Potensi cukup bagus, ini juga saya send, ini saya reject. Kemudian kita lihat, ini youth development. Jadi objektif ini sudah selesai, mungkin sudah ada defender dan midfieldernya tadi yang dipromosikan ke youth academy kita. Ini benar, ada defendernya, left wing back Simon Vicente. Oke, kita kasih development dulu. Dia umur 16 tahun, ratingnya 51, pace, dribbling, shooting. Menurut saya sih itu bukan CM. Coba kita ganti ke RM. Berapa pekan? 11 pekan. Gak apa-apa sih, kita coba. Oke, lanjut. Yang terakhir, center forward Elkue Pralta. Ratingnya sudah 63. Nih pemain bagus, dan mungkin dia akan menjadi satu-satunya pemain yang tinggi atau paling tingginya overall rating kita di sini. Benar, dia masih 15 tahun, pemain Argentina, sudah 63. Dia benar-benar pemain bagus, tapi potensinya cuma untuk 89. Oke, kita langsung ke press conference. Thank you all for joining Tapi us. untuk We'll start the questions potensi now. nantinya bisa naik nantinya. Kalau memang dia benar-benar bagus, jadi nantinya untuk potensi dia bisa naik ke 92 atau 93 ataupun sampai 94. Oke, saya akan mainkan Aubameyang. Media juga menanyakan apakah Aubameyang akan dimainkan di pertandingan melawan Chelsea. Saya pun jawab pasti akan saya mainkan, karena dia salah satu pemain penting di skuad kita. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, bahwa saya sih akan memaksimalkan Aubameyang, dan saya akan menjadikan dia legend di skuad Arsenal. Mungkin saya akan pensiunkan dia di Arsenal. Saya tidak akan menjual Pierre-Emerick Aubameyang, karena kontribusinya dia cukup besar untuk Arsenal. Oke, ini press conference sebelum pertandingan. Setelah press conference, kita langsung masuk ke pertandingan. Oke, setelah press conference kita langsung masuk ke kick off. Nah, kita lihat berita dulu. United kalah ke Leeds United tadi. Player The Week Top 11-an tadi, Ramsdale masuk. Ini squad yang akan kita bawa melawan Chelsea ya. Bisa langsung saja ke kick off. Dan ini come up next. Jadi ini cutscene sebelum pertandingan. Di situ ada Romelu Lukaku yang dibeli oleh Chelsea pada musim panas ini kemarin. Jadi Arsenal versus Chelsea live from Emirates Stadium. Arsenal are lining up as follows. Number 32, Aaron Ramsdale. Number 4, Jadi kita akan benar-benar usaha untuk memberikan hasil yang maksimal di pertandingan ini. Kalau kita sampai bisa menahan Chelsea dan menaklukkan Chelsea dengan kemenangan, mungkin kita bisa berada di puncak klasemen. Ini Martin Odegaard yang dibeli oleh Arsenal, dan sebelumnya Martin Odegaard sudah main di Arsenal, tapi dengan opsi loan atau peminjaman dari Real Madrid.
dan kemudian di musim ini dipermanenkan karena melihat performa yang cukup bagus dari Odegaard. Untuk kiper dari Chelsea tadi dia menggunakan Mendy dan cukup tinggi Mendy. Dia lebih tinggi daripada pemain-pemain lain dari Chelsea. Ini skuad yang akan kita turunkan ada Ramsdale, pemain belakang Tomiyasu, Gabriel dan Tierney. Pemain tengahnya ada Sambilokanga dan Thomas Partey. Di sebelah ping ada Bukayo Saka dan Martinelli, dan di belakang striker ada Odegaard dan strikernya Aubameyang. Untuk Chelsea kipernya Mendy, Azpilicueta, Christensen, Silva, dan menggunakan 5 back. Kemudian Kai Havertz, dan depannya pasti ujung tombaknya Romelu Lukaku, dan didampingi oleh Werner dan Ziyech. Oke, kita akan mulai kick off babak pertama pertandingan antara Arsenal dan Chelsea. Mari kita saksikan. Ada Odegaard Martinelli ke Sambilokanga, ada Thomas Partey ke Bukayo Saka, ada Tomiyasu, Benjamin White. Untuk pertandingan ini yang saya turunkan tidak jauh beda dengan yang tadi. Kayaknya memang sama seperti yang saya turunkan melawan Brentford. Langsung umpan ada Tomiyasu, namun di tengahnya gak ada orang. Masih bisa diambil oleh Rice James tadi kayaknya. Ambil Okonga mampu mengambil bola. Odegaard pindah ke Tomiyasu, langsung Odegaard mencoba langsung melepaskan bola, namun masih melebar di samping kanan gawang dari Mendy. Ini tadi dribbling yang dibawa oleh Mendy hampir masuk gawang, dan ini merupakan replay VAR oleh FIFA. Rice James, ada Jovic, ada Chilwell langsung ke Lukaku, ada Mitrovic, ada Havertz, masih Havertz, ada Romelu Lukaku. Rencana mau ke tengah, Romelu Lukaku masih bisa diamankan Sambilokanga di sana. Odegaard pindah ke Sambilokanga, langsung terobos, ada Bukayo Saka, langsung melewati satu pemain Bukayo Saka langsung mencoba shot on target pertama dari Arsenal melalui kaki Bukayo Saka. Christensen, Azpilicueta langsung ke Ziyech, Lukaku langsung umpan jauh namun kurang akurat dan kurang connect tadi antara Romelu Lukaku dan Werner. Sambilokanga langsung throw bola, ada Pierre-Emerick Aubameyang, gol. Lagi-lagi pencetak gol di matchday ini, dan pencetak gol pertamanya adalah Pierre-Emerick Aubameyang. Makanya dari itu saya ingin memaksimalkan dia. Meskipun dia sudah tua, mungkin ratingnya akan turun, tapi dia masih mampu untuk menyimbangkan dirinya dan masih mampu mencetak gol, dan mungkin dia masih bisa join di top skor nantinya, top skor Liga Inggris. Pierre-Emerick Aubameyang, dia sudah mencetak 2 gol di 2 pertandingan. Pertandingan yang pertama tadi melawan Brentford, dan sekarang mencetak gol lagi melawan Chelsea. Merupakan awal yang baik bagi Arsenal dengan 1 golnya yang dicetak oleh Pierre-Emerick Aubameyang. Ziyech, Havertz kembali ke Ziyech melewati 1 pemain dari pertahanan Arsenal. Cukup cerdik dari Tierney, bisa membaca pergerakan Hakim Ziyech, menghasilkan corner. Umpan jauh
Untung lurus saja tadi ke Ramsdale. Tomiyasu, Gabriel menjadi teman, langsung ke sambil Lokonga. Ada Martinelli, Aubameyang, masih Aubameyang membawa ke belakang. Ada Benjamin Wade, Thomas Partey, Benjamin Wade kembali, Thomas Partey kembali. Ada Tomiyasu, Thomas Partey, Odegaard. Arsenal mencoba membuat timing yang lebih bagus dengan slow build up, dengan kesabaran. Terjadi pelanggaran tadi. Lukaku mengambil bola dari kaki sambil Lokonga. Gabriel pindah ke Tierney. Ada Martinelli langsung ke Odegaard. Rencana mau ke Aubameyang, masih bisa dibaca dari pemain Chelsea tadi. Ada Lukaku. Rencana Lukaku tadi mau kasih sama Warner, namun masih bisa dibaca. Apa yang terjadi? Kesalahan dilakukan oleh pemain belakang dari Arsenal. Boom! Gol disahkan oleh Lukaku dan skor sekarang menjadi 1-1. Jadi terlalu enteng tadi pemain belakang, atau terlalu ceroboh tadi pemain belakang dari Chelsea, sehingga mampu direbut oleh pemain pemain belakang dari Arsenal terlalu ceroboh dan mampu direbut oleh pemain dari Chelsea. Dan penyelesaian akhir dari Lukaku yang cukup bagus dan mampu memecahkan telur dari skuad Chelsea. Goal for Chelsea. Number 9, Romelu Lukaku. Thomas Partey, Tomiyasu, Bukayo Saka. Lagi-lagi Bukayo Saka lengah dan bisa diambil oleh Chilwell. Kembali di sana, kembali ke belakang. Tim Warner langsung umpan terobos, masih diamankan oleh Ramsdale. Ada Lukaku di sana. Gabriel, Thomas Partey, Odegaard, Thomas Partey kembali. Tomiyasu, Bukayo Saka langsung 1-2 dengan Aubameyang. Bukayo Saka masih sendirian. Apa yang akan diambil keputusan? Langsung ke tengah, masih bisa diamankan oleh pemain belakang dari Chelsea. Cukup bagus pengambilan bola dari Gabriel tadi. Tierney langsung melebar ke sebelah kanan. Tomiyasu, Thomas Partey, Odegaard. Ada Aubameyang di sana. Masih mengenai tiang gawang dari Mendy tadi. Cukup bagus shooting dari Aubameyang. Dia mau mengambil ke arah pojok tadi, namun masih membentur tiang gawang dari Mendy. Cuman menghasilkan tendangan gawang atau goal kick. Chilwell pindah ke fast kick. Silva, Ziyech di sana dituju. Itu akhir dari babak pertama, dan kita masih bisa disamai kedudukan oleh Chelsea lewat kaki Romelu Lukaku. Tendangannya cukup power yang cukup kuat dari Lukaku tadi, mampu menjebol gawang Ramsdale. Kita masuk babak kedua, kick off babak kedua dimulai. Mari kita tonton sama-sama pertandingan antara Chelsea dan Arsenal di babak kedua. Apakah Arsenal atau Chelsea yang akan menambah gol, ataukah akan 1-1 sampai akhir pertandingan? Romelu Lukaku salah umpan. Gabriel di sana. Lukaku bisa ngambil bola lagi. Ada Lukaku langsung pindah ke Timo Werner. Ada Chilwell pindah ke Timo Werner. Ada Lukaku di tengah, tapi masih bisa dihadang oleh Tomiyasu. Masih Timo Werner. Ada Gordon Wade, Thomas Partey. Lukaku lagi bisa ngeblok bola. Lukaku sendirian. Boom. Luar biasa tendangannya. Dan gol Lukaku ini merubah kedudukan menjadi 2-1, keunggulan bagi Chelsea. Dan shooting dari Lukaku bisa kita lihat, dia melakukan tendangan yang sangat-sangat keras
dan tidak mampu dihadang oleh Ramsdale, dan tendangannya pun sulit untuk dihadang karena masih menyentuh tiang gawang, atas tiang gawang dari Ramsdale. Andaikan itu menyentuh tiang gawang di depan atau di atas, mungkin tidak akan keluar. Namun bolanya itu menyentuh tiang gawang bagian dalam, sehingga bolanya itu masuk ke dalam. Oke, kita akan memaksimalkan dan menggunakan attacking seperti yang kita sudah atur sebelum di episode pertama. Kita sudah atur bahwasanya ketika kita membutuhkan, maka kita akan menggunakan attacking. Kita sekarang menggunakan 2 striker. Kita menggandakan Sambi Lokonga diganti dengan Lacazette. Semoga ini bisa memberikan impact pada tim Arsenal. Ada tim kita, ada Benjamin Wade. Jadi di sini saya menggunakan 4-1-4. Jadi di depannya ada ada Lacazette dan Aubameyang. Lacazette dan Aubameyang. Kemudian saya aktifkan counter pressure. Ada Aubameyang di sana. Aubameyang pindah ke tengah. Masih kurang akurat tadi umpan dari Aubameyang. Ada Timo Werner sendirian, cukup kosong, pindah berwarna, namun bisa dibaca oleh Gabriel. Rencana Timo Werner tadi ngumpan ke Hakim Ziyech, tapi bisa diamankan oleh Gabriel. Ada Cerny, Aubameyang, Lacazette umpan ke Bukayo Saka. Salah tadi mengambil keputusan Bukayo Saka. Ada Turner mencoba, masih bisa dihadang oleh Mendy. Percobaan yang cukup luar biasa dari Turner, dan shotnya tidak terlalu buruk karena dia mencari di sebelah kiri dari gawang Mendy. Pergantian pemain bagi Chelsea, Kai Havertz diganti dengan N'Golo Kante. Jadi mungkin Chelsea ini sudah mengganti formasi karena Havertz yang statusnya attacking midfielder diganti dengan defensive midfielder, yaitu N'Golo Kante. Martinelli pindah ke Bukayo Saka masih ngolah bola. Martinelli sendirian. Ada Odegaard, Aubameyang, hampir saja tadi Aubameyang, dan Lacazette sudah berdiri di posisi offset tadi. Tendangan dari Aubameyang masih menyentuh tiang gawang, di atas tiang gawang Mendy. Thiago Silva. Jadi kita sekarang mengaktifkan pressure. Ketika pemain musuh memegang bola, maka kita akan lebih aktif untuk mempressure mereka untuk merebut bola. Oke, ada Werner di sana. Werner sendirian, ada Musafi, ada Hakim Ziyech masih bisa diamankan oleh Ramsdale. Cukup keras juga tendangan dari Hakim Ziyech tadi, namun Ramsdale masih bisa membacanya dengan tangan kanannya tadi. Pergantian lagi untuk Chelsea, Mateo Kovacic digantikan Jorginho. Jadi seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya Chelsea mungkin sudah lebih defend dengan satu keunggulan ini. Semoga kita masih ada Ramsdale di sana. Percobaan dari N'Golo Kante. Dengan keunggulan ini mungkin Chelsea sudah lebih mementingkan bertahan dengan unggul 1 gol, karena unggulnya 1 gol ini bisa membuat Chelsea meraih 3 poin di kandang kita. Tapi kita harus berusaha untuk mencetak gol. Langsung umpan saja Ramsdale, masih bisa diambil, terlalu ceroboh tadi. Ada Timo Werner dari sebelah kanan. Lagi-lagi Aaron Ramsdale jadi pahlawan di pertandingan ini. Pergantian pemain dari tim kita, Nicolas Pepe menggantikan Gabriel Martinelli. Kita sport dengan tenaga baru
Nicolas Pepe. Semoga Nicolas Pepe memberikan instant impact yang bagus bagi tim kita. Sudah berdiri di posisi offset tadi Timo Werner. Ramsdale kasih dekat sama Benjamin Waits, langsung melebar ke Tierney. Cukup bagus pergerakan tipuan dari Tierney tadi. Langsung terobos, ada Nicolas Pepe, masih bisa diamankan oleh Azpilicueta. Nicolas Pepe umpan saja. Tini Werner, Nicolas Pepe umpan rodok yang cukup cantik. Ada Nicolas Pepe di sana masih mengamalkan bola. Nicolas Pepe 1-2 dilewatkan Nicolas Pepe. Apa yang akan terjadi? Boom! Ambil bola. Nggak mau ambil bola. Cukup bagus dari Nicolas Pepe tadi. Dia menusuk melalui sebelah kanan pertahanan dari Chelsea, menusuk ke depan, menusuk ke dalam, masuk kotak penalti, punya ruang untuk shooting. Kemudian Nicolas Pepe langsung melesakkan bola ke gawang Mendy, dan shootingnya pun tidak terlalu kencang, namun penempatan bolanya dari Nicolas Pepe cukup bagus dan instant impact seperti yang saya harapkan tadi. Nicolas Pepe mampu memberikan kontribusi terbaik untuk tim kita, bisa memberikan 1 gol dan menyamakan kedudukan untuk pertandingan kali ini. Pertandingan antara Chelsea dan Arsenal sudah berujung imbang. Apakah akan masih ada gol? Lemparan ke dalam bagi Chelsea, ada James kurang cermat tadi. James pindah saja sama Thiago Silva. James lagi, Chilwell, Bukayo Saka bisa saja tadi. Bukayo Saka mendapatkan bola liar. Jorginho, Chilwell langsung ke Lukaku, ada Jorginho, masih bisa diamankan oleh pemain kita. Thomas Partey dekat. Bukayo Saka sudah berdiri di posisi offset. Bukayo Saka. Pertandingan hampir selesai, sudah memasuki menit 89, hanya tinggal 1 menit memasuki menit 90. Terobos masih bisa dibaca dari Thiago Silva, dari Jorginho masih dibaca namun masih melewati pemain dari kita. Chilwell di sana, Chilwell kembali ke belakang, hampir saja ada Kai Havertz, Timo Werner bisa diamankan oleh kita. Bola liar, ambil, masih bisa diamankan. Ternyata Lukaku sudah offset terlebih dahulu tadi. Ramsdale, Gabriel, Tierney masuki menit terakhir. Bola diambil lagi oleh pemain Chelsea, Azpilicueta menusuk dari sebelah kiri gawang Ramsdale. Dari pertahanan kita, Azpilicueta, apa yang akan terjadi? Jangan sampai terjadi gol. Masih bisa diblok tadi, dan itu merupakan peluit terakhir tanda berakhirnya babak kedua, dan skor menjadi 2-2 untuk tim tamu Chelsea. Ini merupakan hal yang baik karena bisa menahan tim kita di kandang dengan skor 2-2. Tapi terima kasih untuk Nicolas Pepe karena mampu menyamai kedudukan menjadi 2-2. Dan seperti yang kita harapkan, ada instant impact-nya dari pergantian tadi. Saya sebenarnya sempat berpikir apakah masih mau memainkan Martinelli atau Nicolas Pepe, tapi akhirnya saya putuskan untuk memasukkan Nicolas Pepe. Ini proses terjadinya gol tadi dari Aubameyang. Gol pertama tadi di pertandingan ini kemudian dibalas oleh Romelu Lukaku dengan tendangan shot power yang super pool, mampu menembus
gawang dari Ramsdale. Romelu Lukaku dikenal dengan kesanggarannya di depan. Ini lagi tendangan Lukaku yang tidak mampu dihadang, menyentuh tiang gawang atas bagian dalam sehingga bola mantul ke dalam. Untuk Lukaku memang dikenal, meskipun dia masih di Italia, di Inter, memang dikenal dengan sangar bolanya, dan dia disanding-sandingkan dengan Cristiano Ronaldo yang mampu mencetak banyak gol. Romelu Lukaku memang dia seorang mesin gol, baik di Italia dan di Chelsea pun sekarang dia masih tetap sebagai dirinya seorang mesin gol. Kita sudah bisa lihat di pertandingan ini, Romelu Lukaku bisa mencetak brace, memberikan hal positif bagi timnya Chelsea. Ini percobaan dari Nicolas Pepe tadi masih bisa dihadang oleh Ramsdale. Dan ingat, Chelsea ini adalah juara UCL tahun atau musim sebelumnya, dan kemarin sudah menjuarai Super Cup, UEFA Super Cup. Jadi mereka itu bukan cuman pemain biasa, tapi mereka pemain hebat. Dan di Liverpool pun sekarang dia menduduki posisi pertama. Dia sekarang di Liverpool ada di klasmen Liga Inggris, di klasmen paling atas, yaitu di puncak klasmen dengan poin kalau tidak salah 26. Dan ini statistik pertandingan kita, dribbling akurasi, kemudian possession kita menang 54 dari Chelsea, masih cuma 46%. Shot akurasi kita 50% dan Chelsea 100%. Chelsea punya 6 shot dan 6-nya on target, kita punya 8 shot, cuma 4 yang on target. Ini passing, kita punya 124 passing, yang sukses cuma 110. Oke, ini untuk tackle-nya udah lebih membaik, kita 11% tackle akurasi. Dan ini match ratingnya bisa teman-teman lihat. Tadi yang mencetak gol Aubameyang, kemudian Nicolas Pepe. Ramsdale tidak buruk, Ramsdale 87, memang dia pemain bagus, seorang kiper, dan man of the match-nya tidak ada lain pastilah yang mencetak brace di pertandingan ini, Romelu Lukaku. Congrats. Baik, kita di sini sudah memasuki press conference akhir pertandingan atau setelah pertandingan. Jadi melihat dari sistem pemain tadi, saya punya niatan untuk mendatangkan salah satu center back, apalagi kita sama board disuruh untuk mendatangkan atau membeli salah satu pemain dari South America. Mungkin saya akan mencari pemain bagus yang asalnya dari Argentina atau Brazil. Biasanya dari dua negara itu banyak pemain-pemain bagus, jadi saya akan mencoba mencari pemain-pemain bagus dari negara itu. Jadi saya akan melakukan scouting, saya akan melakukan pencarian siapa yang akan saya beli di akhir atau di deadline di transfer. Oke, Aubameyang tadi mengucapkan terima kasih karena sudah dimainkan. Baik, ini ada berita super sub Nicolas Pepe, karena instant impact tadi dari Nicolas Pepe. Striker will make the biggest impact in 2021. Sampai di sini saja untuk episode yang ketiga ini. Thanks for watching. Never to like, comment, and subscribe. Bye bye.